Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Rista Aldila Syafitri, SMM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan dan fintech industri, dan juga teman-teman sekalian yang menyaksikan pada video di YouTube. Pada bahasan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang likuidasi, merger, dan akuisisi pada studi kasus pada perusahaan Wirecard AG, Sariwangi, dan juga Gojek Tokopedia atau Gotoh. Next. Adapun anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama Stanley Kevin Siombing, Eza Farido Putra, dan Ali Fatur Rahman. Pada pembahasan yang pertama yaitu likuidasi. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pembubaran suatu perusahaan oleh para likuidator. Proses likuidasi termasuk menyelesaikan penjualan harta perusahaan, penagihan utang, pelunasan utang perusahaan karena masalah finansial. Biasanya perusahaan mengalami kebangkrutan atau kerugian yang membuat perusahaan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dengan perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, likuidasi merupakan pilihan yang harus diambil. Adapun contoh kasus pada likuidasi yaitu Wirecard AG. Wirecard AG adalah perusahaan teknologi keuangan asal Jerman yang didirikan pada tahun 1999, berkantor pusat di Asem dekat Munich. Wirecard awalnya fokus pada layanan pemrosesan pembayaran elektronik dan solusi keuangan online. Pada puncaknya, Wirecard dianggap sebagai unicorn Jerman dengan valuasi lebih dari $1 miliar. Namun, pada tahun 2020, perusahaan terlibat dalam skandal keuangan serius terkait laporan keuangan palsu dan kekurangan dana, yang mengakibatkan kebangkrutan dan meragukan integritas perusahaan di industri keuangan. Next slide, operator. Adapun kasus likuidasi perusahaan Wirecard AG. Wirecard AG, sebuah perusahaan keuangan dan pembayaran berbasis di Jerman, terlibat dalam skandal keuangan yang menggambarkan pada tahun 2020. Proses likuidasi Wirecard AG dimulai dengan pengumuman kebangkrutan pada 25 Juni tahun 2020 setelah menghadapi tekanan keuangan dan pengakuan terhadap kekurangan keuangan yang signifikan. Pengadilan menunjuk kurator untuk mengelola aset perusahaan dan nilai kewajiban. Kurator kemudian melakukan audit menyeluruh untuk mengidentifikasi semua aset dan kewajiban perusahaan, menilai keberlanjutan bisnis, dan menentukan keberlanjutan aset yang dilaporkan. Proses penjualan aset dilakukan untuk membayar kewajiban kepada kreditur, dapat melibatkan penjualan unit bisnis secara keseluruhan atau penjualan aset individu, tergantung pada strategi kurator. Dana yang diperoleh dari penjualan aset digunakan untuk membayar kewajiban sesuai dengan prioritas hukum. Setelah aset terjual dan kewajiban terpenuhi, proses pilot dapat diakhiri, melibatkan pemenuhan persyaratan hukum dan administratif. Tindakan hukum juga diambil terhadap individu yang terlibat dalam skandal keuangan. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk mengelola secara teratur penutupan perusahaan dan menangani kewajiban keuangan dengan mematuhi hukum perusahaan dan regulasi yang berlaku. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Stanley Kevin. Kepada Stanley Kevin, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya tentang akuisisi. Akuisisi ini adalah menurut Foster adalah pembelian seluruh atau sebagian besar kepemilikan baik dalam bentuk saham ataupun aktiva oleh perusahaan lain. Akuisisi saham dilakukan dengan cara mengambil alih atau membeli
seluruh atau sebagian besar saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, yang diakuisisi dengan menggunakan kas, saham, atau sekuritas lain. Saya akan ambil di contohnya di sebuah perusahaan, yaitu perusahaan Sariwangi. Sariwangi ini adalah sebuah perusahaan teh terkemuka di Indonesia, didirikan pada 1978. Mereka dikenal sebagai produsen teh berkualitas tinggi, menawarkan varian seperti teh, hitam, hijau, dan herbal. Sariwangi mengelola seluruh rantai pasokan, menekan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dengan reputasi kuat, Sariwangi tetap menjadi pilihan utama konsumen di pasar teh Indonesia. Adapun studi kasusnya yang kami ambil, PT Sariwangi awalnya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi teh. Saat kondisi pasar yang dinilai sedang baik, PT Sariwangi yang berada dalam perjalanan melebarkan sayapnya juga mulai bekerja sama dengan perusahaan raksasa global, Unilever pada tahun 1999. Kerjasama ini menghasilkan kesepakatan di mana pihak Unilever yang ingin mendapatkan teh bertindak sebagai distributor. Dan pada tahun ini juga, pihak Unilever mengakuisisi produk dan brand Sariwangi ke dalam perusahaannya. Walaupun sebagian perusahaan telah diakuisisi oleh Unilever, PT Sariwangi tetap melanjutkan bisnisnya sebagai perusahaan yang telah bergerak di bidang trading, produksi, dan pengemasan teh. Pada tanggal 17 Oktober 2018, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PT Sariwangi dan Maskapai Perkebunan Indorup Sumberwadung. Akibatnya PT Sariwangi dan anaknya perusahaannya dinyatakan pilot. Kepailitan ini disebabkan oleh investasi yang tidak berhasil dalam pembuatan sistem drainase untuk penyiraman air dan kesulitan keuangan untuk investasi guna meningkatkan produksi perkebunan. Meskipun dinyatakan pilot, produksi teh Sariwangi tetap berlanjut. Seperti diumumkan melalui akun Facebook Unilever. Unilever merupakan pemilik merek teh Sariwangi dan tidak memiliki terkaitan dengan PT Sariwangi AEA dan PT MPSW. Unilever menjelaskan bahwa PT Sariwangi AEA sebelumnya bekerja sama dan dalam memproduksi teh Sariwangi. Namun kemitraan tersebut telah berakhir. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan Eza Faridul Putra. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih rekan Stanley. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu merger. Menurut Christopher tahun 2006, merger adalah penggabungan bersama dua atau lebih perusahaan menjadi satu bisnis menurut basis yang disetujui semua pihak oleh manajemen perusahaan dan pemegang saham. Merger merupakan satu bentuk pertumbuhan eksternal yang meliputi perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi horizontal, vertikal, dan konglomerasi. Adapun studi kasus yang kami ambil yaitu pada GoTo, Gojek Tokopedia. Profilnya yaitu PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo adalah perusahaan induk yang bergerak di bidang layanan digital dengan 14 anak perusahaan di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Perusahaan menyediakan layanan transportasi on demand atau Gojek, e-commerce atau Tokopedia, dan layanan keuangan atau GoTo Finansial. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 15 Desember 2015 sebagai PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, tetapi perusahaan mengakuisisi PT Tokopedia pada tahun 2021 dan bersama-sama mereka menjadi GoTo. Next slide. Merger pada perusahaan GoTo. Merger antara Gojek dan Tokopedia membentuk perusahaan induk bernama GoTo, menjadi salah satu penggabungan bisnis terbesar di Indonesia. Proses dimulai dengan penelitian menyeluruh terhadap aspek keuangan, operasional, dan hukum. Persetujuan pemegang saham dari kedua perusahaan menjadi kunci diikuti oleh autentikasi legal dan keuangan serta audit menyeluruh. Setelah persetujuan, dokumen resmi diajukan ke otoritas terkait termasuk otoritas persaingan, negosiasi, kontrak merger, membahas kepemilikan saham, struktur manajemen, dan hak-hak pemegang saham. Implementasi melibatkan integrasi, sistem personel, dan operasional untuk mencapai efisiensi maksimal. Pengumuman resmi kepada publik dilakukan dan diikuti oleh evaluasi dan pemantauan berkelanjutan.
GoTo menjadi penggabungan usaha terbesar di Indonesia, menyediakan layanan ride-hailing, pembayaran digital, e-commerce, dan layanan keuangan. Pada tahun 2020, GoTo memiliki GTV lebih dari 18 miliar US dollar. Kemudian menjadi dekakorn pertama di Indonesia. Setelah IPO pada tanggal 11 April 2022, GoTo berhasil meraup 17,99 triliun rupiah, menjadi nilai kedua terbesar di Bursa Efek Indonesia sebelum IPO. GoTo mendapatkan 1,3 miliar dolar dari investor dengan harga penawaran 377 rupiah per lembar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Next slide, operator. Baiklah, kesimpulan pada presentasi kali ini, likuidasi, akuisisi dan merger adalah bahwa topik ini merupakan bagian penting dari dunia bisnis yang sangat kompleks dan memiliki dampak yang signifikan. Likuiditas mencakup kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya, sementara akuisisi dan merger adalah strategi bisnis yang sering digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pembubaran perusahaan oleh para likuidator. Akuisisi adalah proses di mana suatu perusahaan membeli atau mengendalikan perusahaan lain dapat digunakan untuk pertumbuhan bisnis, ekspansi pasar, atau diversifikasi portofolio produk. Namun akuisisi juga melibatkan risiko dan tantangan, termasuk integrasi yang rumit. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas yang lebih besar. Hal ini dapat menghasilkan efisiensi operasional, penghematan biaya, dan peningkatan daya saing. Namun, merger juga memerlukan perencanaan yang cermat dan integrasi yang berhasil. Kesimpulannya, pemahaman yang kuat tentang likuidasi, akuisisi, dan merger adalah hal penting dalam dunia bisnis yang kompetitif. Perusahaan perlu mempertimbangkan dengan cermat tujuan, risiko, dan dampaknya sebelum terlibat dalam transaksi semacam ini. Kesuksesan dalam mengelola likuidasi dan menjalankan akuisisi atau merger dapat memberikan peluang pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Baiklah, itu saja dari kami kelompok 4. Apabila teman-teman ingin menanyakan perihal materi yang kami sampaikan, bisa ditulis di dalam kolom komentar. Itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.